jebakan Batman ini sama Bu Titi nih. Saya nggak tahu kalau ada wartawan gini saya nggak datang beneran deh. Jadi isi suratnya pernyataan tentang gimana ya, saya juga bingung jelasin. Mulai tanggal 5 Maret 2026 saya sudah tidak ada hubungan lagi dengan dokter dan Bu Titi sebagai ibu angkatnya, singkat cerita gitu lah. Udah itu aja. Oke, ketika mendapatkan surat tersebut, reaksi atau konfirmasi ke PH atau seperti apa sih? Atau mungkin ke Adit? Harusnya saya tanyakan sama kalian, harusnya kalian yang tanyakan ke PH sama Adit. Karena jujur semenjak dari itu aku belum bertemu Adit, tapi so far aku sama Adit baik-baik aja. Karena masih banyak kerjasama yang kontrak ini masih banyak sama Adit, aku sama Adit gitu. Jadi sama Adit nggak ada masalah, sama Panji nggak ada masalah. Nah, pasti dapat surat itu Adit juga nggak tahu isinya apa. Adit juga mungkin tahunya dari medsos. Dan kalian kalau mau nanyakan Bang Amar untuk perihal hukum ke PH, untuk kabar Bang Amar ke Aditya Zoni, itu kan pesan dari pihak mereka. Jadi saya sudah tidak boleh berstatement lagi. Apakah Dok, ini menyayangkan nggak sih Dok, kan udah beberapa tahun lah ya. Semua kan emang sudah apa ya, sudah seharusnya dibantu gitu kan, dan udah selesai juga saksi-saksinya kan. Jadi tinggal berserah diri aja sama Allah besok tuntutan, apalagi saya nggak ngerti itu, nanti coba tanya PH. Bukan soal kasusnya, mungkin lebih ke hubungan kalian gitu kan, karena kan nggak mudah ya melewati. Jodoh nggak kemana sih kan? Jodoh itu nggak akan tertukar kalau Allah. Jodoh, rezeki, maut itu mau gimana orang memisahkan kita, kalau udah jodoh pasti akan bertemu lagi. Tapi mungkin emang sebaiknya seperti ini. Tapi aku juga belum bisa bicara ini benar dari surat Bang Amar atau tidak ya. Yang pasti saya terima surat itu dari WhatsApp dari Aditya Zoni, mungkin aku nggak tahu gitu ya. Yang pasti aku belum konfirmasi ke Bang Amar karena kan selama ini yang kalian tahu aku belum nggak bisa ketemu sama Bang Amar. Dan terakhir ketemu Bang Amar di persidangan terakhir yang aku marah-marah, aku sudah baik-baik saja, tidak ada masalah apa-apa. Dok, tapi sempat drop nggak sih Dok mengetahui kabar tersebut lewat surat nggak? Sebenarnya drop enggak sih, drop enggak, cuman kayak kaget aja karena mungkin kalau kemarin kita ada pertengkaran, is okay lah ya. Kalaupun ada pertengkaran kan sudah baik di situ. Tapi kan ini tidak gitu, jadi kaget pasti aku sama Bu Titi, apalagi pihak dari sananya dulu yang berstatement, baru aku dapat suratnya besok pagi. Dok, dibalik dari masalah hukumnya gitu, tapi dokter sendiri masih berharap bisa meluruskan lagi sama Bang Amar nggak sih? Berharap bisa sejalan lagi? Kalau aku kan belum dapat, aku belum bisa komen apa-apa. Yang pasti besok ketemu Bang Amar, pasti aku akan minta penjelasan bagaimana ini benar surat, kan kita nggak tahu itu surat dari Bang Amar atau bukan, karena setahu saya tanda tangannya emang tanda tangan Bang Amar. Tulisannya Bang Amar itu tulisannya berubah-ubah, jadi saya nggak bisa mastiin itu tulisannya dia atau bukan. Tapi yang pasti kaget pasti. Berarti untuk besok hubungannya gitu Dok, masih mau menjalani lagi kan maksudnya ke depan? Ya kan aku nggak tahu, belum bisa menjawab itu karena alasannya apa nggak tahu. Tapi intinya alasan berstatement di medsos itu saya punya alasan sendiri yang keadaan yang membuat saya harus berstatement di medsos. karena banyak Tapi yang sekarang sudah saya serahkan semuanya ke PH saya, Bang Krisna sebagai PH saya sekarang. Coba nanti tolong tanyakan ke dia aja. apakah karena banyak netizen yang ngetekin dokter Enggak, kalau karena netizen akhirnya bersuara itu sudah resiko pacaran sama seorang Marzoni itu dari awal sudah dikasih tahu juga sama Adit, sama Panji, sama Bang Ahmad. Kalau netizen udah nggak, ya udahlah ya gitu, kita nggak jadi seleb aja, banyak yang nggak suka atau suka gitu. Tapi yang ini bukan dari netizen tapi dari pihak orang-orang dari pihak keluarganya Bang Amar. Saya bukan pihak keluarga Bang, sorry, dari pihak terdekatnya Bang Amar, saya nggak tahu siapa. berarti trigger yang kemarin ketika terakhir bertengkar Nggak ada. itu yang komitmen yang dilanggar lah itu Oh, enggak. artinya itu Nggak ada. Jadi itu saya juga mohon maaf di sini mau klarifikasi, yang kemarin wawancara itu sangat-sangat emosi karena satu, kita miskomunikasi, tidak bisa komunikasi dengan baik dengan Bang Amar selama ini, bener kan? Cuma bisa surat-suratan kayak zaman dulu yang
kadang-kadang salah tangkap dengan tulisan kita atau tulisan Bang Amar gitu. Jadi mungkin Bang Amar capek, aku capek, tidak ada komunikasi gitu loh yang baik selama ini, karena selama ini aku pendam sendiri, aku nggak bisa bercerita ke Adit, jadi numpuk mungkin semua di sini, jadi akhirnya aku kan orang ekspresif banget, jadi ketika wartawan pada nanya ya udah, saat itu emosi, saat itu aku marah udah gitu, tapi seharusnya tidak boleh seperti itu. Dan dokter banyak juga menanyakan soal komitmen itu ya, dok. Ya itu sebenarnya Komitmen apa sih, Dok? enggak ada komitmen apa-apa, cuman kayak ya itu dari tadi balik lagi sedang emosi karena yang saya bilang, saya minta maaf, saya juga manusia biasa yang kadang ada lelahnya, capeknya, dengan rasa sendiri, padahal nggak sendiri. Adit pun selalu bilang kalau ada apa-apa telepon gue, kalau ada apa-apa telepon gue gitu. Cuman kan mungkin karena Adit ini lawan jenis kan, jadi aku kadang agak sungkan juga kalau untuk cerita terlalu pribadi banget. Jadi saya minta maaf juga, itu cuma emosi sesaat, dan saat itu pun juga ketemu Bang Amar, so far kita baik-baik aja, makanya aku juga bingung kenapa ada surat seperti itu. Oke, dok kan dilarang untuk berstatement apapun perihal Bang Amar ya setelah surat itu ya sendiri. Artinya kan kita kan selalu mengkonfirmasi lewat selalu dokter, karena dari pihak Bang Amar tuh sedikit untuk bisa bicara. Gimana sih dok dibatasi pada akhirnya untuk sekarang ini? Ya nggak apa-apa, mungkin itu demi kebaikan semuanya juga, karena kan mungkin mau tuntutan atau dia mungkin lebih fokus ke hukumnya, nggak apa-apa, kita harus menghormati gitu. Tapi jujur emang belum dengar dari Bang Amarnya gitu. Jadi lihat besok, kalau hatiku digerakkan sama Allah untuk datang, aku datang. Kalau tidak digerakkan sama Allah ya aku nggak datang. Karena kan momen besok Tapi masih ingin mencari tahu dong, dok, apakah itu suratnya Ngapain dari aku Bang cari Amar apa tahu? tidak maksudnya? Harusnya pihak mereka dong yang konfirmasi ke kita. Tapi Ngapain? dokter ada keinginan untuk dari mulut Bang Amar langsung nggak sih, dok, kalau memang ada surat seperti itu Mau dengar langsung dari penjelasan Bang Amar gitu. Nggak perlu sih ya gitu. Ngapain juga gitu, kecuali emang Bang Amarnya konfirmasi ke kita gitu. Jadi aku juga belum cerita banyak sama Adit, karena emang saat pas dapat surat itu aku emang bilang sama Adit pengen istirahat sebentar, karena kan ini udah mau Idul Fitri, aku juga punya keluarga, pengen me time sama keluarga, Dit titip Amar ya gitu. Emang udah gitu, tapi baik-baik aja gitu. Jadi sampai saat ini emang belum ketemu sama Adit sama Pak. Dok, untuk besok kan tuntutannya, artinya ini momen dimana kita pengen tahu semua setelah pasca sidang kemarin pun ada niatan ya akhirnya ya gerakin hati untuk datang. Ya kan saya bilang tergantung sama Allah, kalau Allah menggerakkan hati saya untuk datang, saya datang. Tapi kalau Allah tidak menggerakkan hati saya tidak datang, ya saya tidak datang. Gitu sih. Tapi yang pasti emang aku harus mendengar penjelasan yang tadi dibilang dari Bang Amar, tapi biar nanti Bang Amar aja yang menghubungi saya. Nah, berarti ada mungkin bisa dikatakan ada perasaan kecewa nih dengan surat Kecewa tersebut. sebenarnya enggak, cuman kaget karena nggak ada angin, nggak ada apa, kita baik-baik aja gitu. Kemarin juga udah banyak titipan, beliin buku aku ini Ina itu gitu, tapi tiba-tiba ada surat itu aku shock juga sih. Cuman kaget doang, kecewa mah enggak, karena kan selalu aku bilang dari dulu aku tanamkan di hatiku paling kecil, paling dalam, kalau pure ini udah bukan soal hati, tapi soal kemanusiaan dan moral, karena di saat ada kejadian itu ada aku di situ. Dok, besok tuntutan mungkin dari dokter sendiri apa sih yang diinginkan, karena kan kita tahu sudah melihat semuanya di persidangan. Kalau tuntutan, kalau soal hukum banyak pihaknya aja ya, aku nggak komen. Nah pasti sampai saat ini aku support kok. Support kan bukan berarti harus datang, tapi support itu juga dari doa. Maka dari jauh aku sama Bu Titi itu tetap support pertama. Semoga yang terbaik lah buat dia. Dok, terima ini nggak sih, kan kalau Bu Titi kan dikatakan terima DM pengancaman Bu Titi teror tadi udah bicara ya. gitu. Kalau dokter sendiri Kalau aku terima nggak sih? silakan tanya sama ke kuasa hukum aku, karena aku sudah menyerahkan ke dia. Nanti tinggal lihat tindakannya mau dilanjutkan atau tidak, tinggal kuasa hukum. Seberapa sering artinya teror yang dokter terima? Terus sebenarnya aku nggak mau ngomong ini ya, karena ini aku lebih pengen fokus sampai sidang Bang Amar ini, sampai putusan dulu lah, baru aku bisa menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Tapi kalau mau lebih lanjut tanya ke Bang Krisna Yang aja. pada akhirnya itu memutuskan untuk gandeng PH. Ya, karena awalnya konsultasi dulu. Setelah konsultasi dari beberapa, Bu Titi juga pastinya sebagai orang tua yang berpengalaman,
akhirnya aku kebetulan kenal Bang Krisna saat ngundang podcast, ya kan, pernah diundang podcast, akhirnya diundang buka puasa bareng, aku konsultasi, ya udah, jadi mulai kemarin saya tanda tangan surat puasa karena saat ini PH saya Bang Krisna. Berarti benar itu dapat chat via WA, DM. Tanya Bang Krisna aja. Tadi Bu Titi jawabnya gimana? Iya, dapat chat dan DM sendiri mungkin ada apa ya namanya kecurigaan seseorang yang menteror ke siapa? Gak kenal, tapi yang pasti bukan keluarganya Bang Amas. Bukan. Mereka sejauh ini Adit, Panji, kita tuh tetap deket, tetap mereka tuh tetap adik-adik aku lah.